Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar dengan agenda vonis terdakwa. Sebelumnya auditor militer memberikan tanggapan atau replik atas nota pembelaan dari pihak terdakwa. Auditor militer menyimpulkan keempat terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan yang direncanakan dan mengakibatkan luka berat. 4 terdakwa dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, saudara. Keempat terdakwa dituntut kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan. Auditor meyakini keempat terdakwa terbukti bersalah karena melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sebelum memasuki tahap tuntutan. Majelis Hakim telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga terdakwa. Saudara, untuk mengetahui dan juga menganalisa jalannya proses persidangan yang sebentar lagi kita akan sama-sama tunggu terkait dengan vonis untuk 4 terdakwa, sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Ada Heri Firmansyah, praktisi ataupun juga akademisi pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mbak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Hari ini jadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu begitu ya, kalau kita ikuti jalannya proses persidangan dan juga pengungkapan dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Tanggapan Anda terkait dengan vonis pada hari ini yang akan dijatuhkan setelah kemarin kita juga mendengarkan bahwa keempat terdakwa ini akan diberikan sanksi 2 tahun 6 bulan. Apakah ini sudah cukup atau bagaimana analisa Anda? Ya, tentu sebentar lagi kita akan mendengarkan putusan dari Majelis Hakim ya, Mbak Putu ya. Pun hasil akhirnya ada istilahnya dalam asas hukum itu res judicata pro veritate habetur. Keputusan hakim akan selalu dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya yang akan mengkoreksi hal itu. Nah, dalam kemudian hakim memutuskan, tentu nanti kita akan membaca dari pertimbangan hukum hakim. Apa saja yang dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim. Tepatnya tentu harus bicara pada fakta persidangan. Nah, dalam konteks ini apakah semua fakta persidangan sudah tergali atau tidak? Karena kalau saya tidak salah mencatatkan ada hal di mana saksi korban, ya saksi itu ada banyak jenisnya, Mbak Bu, termasuk saksi pelapor, saksi mahkota, dan lain sebagainya. Ini saksi korban tidak hadir ke muka persidangan. Mungkin nanti akan kita bahas di hal yang lainnya, tapi saya akan mencoba melihat dari konteks itu terlebih dahulu. Ini akan ada perdebatan penting atau tidak pentingnya saksi korban itu hadir ke muka persidangan. Ini ya, saya harap bisa jadi pemahaman hukum kepada kita semua ya, bukan hanya melihat dari kasus Andri Yunus saja. Seakan-akan ada hal yang sifatnya pribadi kalau hanya bicara pada kasus Andri Yunus. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih umum, secara general harusnya kehadiran dari seorang saksi korban itu sangat diperlukan. Ya, karena bicara tentang saksi, ada kewajiban hukum. Kalau saya tidak salah pasal 285 ya, KUHP itu kalau saya tidak salah mencatat itu. Bicara tentang kewajiban untuk hadir ke muka persidangan memberikan keterangan. Dan tentulah dalam konteks bahwa ini sudah masuk ke ranah persidangan, akan menjadi penilaian dari suatu pembuktian ketika itu diucapkan, disampaikan di muka persidangan. Bahkan seorang saksi yang disumpah dan tidak disumpah saja dalam kacamata hukum acara itu bisa berbeda nilai kekuatan pembuktiannya, Mbak Putu. Nah, ini yang harusnya kita sebagai orang yang beracara memahami hal itu. Ada beberapa poin yang mungkin karena menganggap tidak menyetujui bahwa ini diarahkan ke peradilan militer. Sah-sah saja, ada orang yang menolak itu begitu ya. Tapi dalam konteks bahwa dia menghilangkan hak hukumnya untuk menyampaikan sesuatu di muka sidang, ini juga satu alasan yang logis yang dapat diterima nalar kita. Dan yang kedua sebenarnya
eh, dalam konteks hukum acara itu kan masing-masing punya hak untuk membela diri. Nah, ketika si pelaku ingin membela diri atau mengkonfrontir, akhirnya kan tidak terjadi kan. Nah, ini yang menurut saya juga jadi hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ya dalam kasusnya yang berjalan ini sampai pada putusan nanti diucapkan oleh majelis hakim di kasus Andri Yunus. Begitu mungkin tanggapan awal saya, Mbak Niputu. Mhm. Kalau kita bicara soal tadi ketidakhadiran, tadi sudah disampaikan bahwa keterangan yang kemudian disumpah dan tidak disumpah saja hasilnya bisa berbeda. Anda melihat kalau Andri Yunus ini mau hadir sebagai saksi korban dalam proses persidangan ataupun juga peradilan militer dengan 4 terdakwa tersebut, hasilnya bisa berbeda memang signifikan. Saya tidak bisa memastikan ya, Mbak Niputu ya. Yang pasti jadi fair trial ini, ya. Tapi mungkin ini pun bahasa yang saya pilih akan menjadi debatable ketika ada sisi lain yang mengatakan tidak fair bagi Andri Yunus karena memilih untuk tidak masuk ke ranah itu. Hmm. Tapi dalam konteks bahwa jalurnya secara konstitusional disediakan dan diupayakan, terlepas dari kemudian nanti apapun hasil putusannya kemudian ada penolakan atau ada ketidakadilan dari hasil putusan misalnya menurut beberapa orang termasuk saudara Andri Yunus itu kan sah-sah saja. Tapi setidak-tidaknya karena prosesnya sudah berjalan diselesaikan begitu kan. Dan ini khawatirnya ada nanti seakan-akan pada bahasanya tidak ada legitimasi dari satu putusan pengadilan. Hmm. Padahal peradilan militer sebenarnya juga ada dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya nggak salah pasal 24 ayat 2 atau berapa gitu ya. Itu dalam konteks bahwa ada lingkup peradilan militer, peradilan umum, tata usaha negara, agama, itu adalah bagian dari puncak yang di atasnya ada Mahkamah Agung untuk menaungi badan peradilan tersebut. Nah, maka konteks tadi kan harusnya kita pahami sebagai wacana bahwa memang dari awal proses terhadap kasus ini sebenarnya konstitusional. Nah, Hmm. cuman masalahnya tetap perdebatannya adalah ini harusnya dibawa ke lingkup peradilan umum ya, kalau saya tidak salah mencatatkan itu ya. Hmm. Nah, ini yang kita saling silang di situ, tidak ada titik temunya, maka kepastian hukumnya juga terhambat. Nah, ini tidak hanya bicara keadilan menurut versi masing-masing ya, karena kalau kita bicara dalam ketentuan sistem peradilan pidana militer 31/1997, kemudian ada juga penyoalan masalah Undang-Undang TNI yang sebenarnya sudah direvisi juga di 3 tahun 2025 kalau saya nggak salah, yang sebelumnya tahun 2024 ya, nomor 34 tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan dalam hal pembahasan tadi gitu. Ketika masing-masing pihak tadi merasa bahwa ini harusnya masuknya ke ranah peradilan umum, walaupun kemarin di konon katanya di pra peradilan dimenangkan. Bahasa dimenangkan ini kan juga harus kita baca ya. Hmm. Apakah pra yang itu bicara tentang menyoal juga peradilan militer yang sudah berjalan sehingga dianggap inkonstitusional atau tidak sah misalnya, atau hanya menyoal tentang kemungkinan ketika laporan itu yang diajukan adalah misalnya membuka kembali kasus tersebut di ranah peradilan yang lain, peradilan umum, yang masih dimungkinkan gitu ya. Mungkin poinnya di situ. Oke. Tapi narasi yang berkembang nanti juga akan menjadi akan lebih riuh gitu ya kalau tidak segera sama-sama memahami konteks hukum acaranya. Nanti ketika mungkin dijalani oleh teman-teman kepolisian untuk menyikapinya ke peradilan umum dan kemudian entah ditemukan atau tidak tersangka lainnya, saya khawatir nih jadi riuh rendah lagi nih gitu ya. Kemudian nanti ada tanggapan bahwa ini ketidakseriusan dari awal dalam penanganan peradilan umumnya. Sehingga kalaupun sudah ada pilihan-pilihan hukum tadi yang sudah dikeluarkan lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan itu sudah diuji, Hmm. menurut saya ya, diterima dahulu begitu ya sampai pada proses selanjutnya. Karena kalau kemudian ada upaya untuk mendelegitimasi satu peradilan, khawatirnya ini jadi presiden dan juga akan diangkat di kasus-kasus yang lain yang kemudian merujuk ya atas dasar kasus-kasus yang sudah eksis sebelumnya. Jadi ini perlu kita pilih-pilih dan kita perlu lihat sebelum nanti kita mendengarkan secara bersama Mbak Niputu apa isi putusan dari pengadilan gitu.
Oke, pra peradilan ditahan dulu. Yang menarik sebetulnya adalah berkaitan dengan dakwaan yang diberikan oleh auditor militer, bahwa pasal yang digunakan itu bukan pasal percobaan pembunuhan, tapi kekerasan yang kemudian bisa berakibat fatal. Nah, kenapa kemudian pasal itu yang dipilih nanti akan kita analisa, tapi ditahan dulu, Mas Ferry, karena kita akan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV.